Ya, saya akan membuat sebuah video guna untuk memenuhi tugas dari UTS Pengolahan Citra Digital. Di sini saya akan mengerjakan soal yang saya dapatkan itu yaitu soal nomor 6 yaitu eh, penerapan penerapan YOLO pada gambar hitam putih. Sebelumnya saya akan membuat di sebuah Word seperti ini. Akan saya isi dulu data diri. Pengolahan citra digital atau yang biasa disebut itu dengan PCT. Soalnya adalah yaitu penerapan YOLO pada gambar hitam putih. Di sini saya akan menjawab soal ada dua bagian yaitu bagian A dan B. Nah, bagian A ini adalah apa yang terjadi ketika YOLO diterapkan pada gambar hitam putih? Bagaimana perubahan warna memengaruhi akurasi? Nah, soalnya kira-kira seperti ini. Apa yang terjadi ketika YOLO diterapkan pada gambar hitam putih dan bagaimana perubahan warna mengenai akurasi? Nah, sebelum menjawab soal ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu YOLO. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan berdiskusi dengan ChatGPT. Saya akan share screen. Pengertian YOLO. Ya, seperti ini. YOLO atau You Only Look Once adalah sebuah teknik dalam bidang fisik komputer yang digunakan untuk mendeteksi objek dalam gambar atau video secara real time. YOLO adalah singkatan dari metode deteksi objek dalam gambar atau video secara real time. YOLO adalah mengandalkan jaringan saraf konklusi atau CNN untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek dalam sebuah gambar dengan cepat dan efisien. Nah, ini saya akan pindahkan terlebih dahulu ke Word. Ini saya akan pindahkan ke Word. Terlebih dahulu saya akan membuat pengertian dari YOLO.
adalah sebuah teknik dalam bidang fisik komputer yang digunakan untuk mendeteksi objek dalam gambar atau video secara real time. Nah, YOLO itu adalah singkatan dari metode deteksi objek. Mengandalkan jaringan saraf konvolusi atau yang disebut dengan CNN. Nah, eh, CNN ini untuk mengenali dan mengklasifikasikan revisi. Nah, metode YOLO berbeda dengan metode deteksi objek lainnya. Metode YOLO berbeda dengan metode deteksi objek lainnya karena hanya memproses, memproses gambar sekali saja atau single pass eh, untuk mendeteksi semua objek dalam gambarnya. Dan adapun kelebihan YOLO yaitu kelebihan YOLO yaitu memiliki kecepatan tinggi. Memiliki kecepatan tinggi di sini apa sih artinya? Karena YOLO hanya memproses gambar sekali saja. Metode ini sangat cepat dan sangat cocok untuk aplikasi real time. Untuk aplikasi real time seperti sistem pengawasan atau deteksi objek pada kendaraan otonom.
Selanjutnya itu ada efisiensi. Efisiensi dari YOLO itu adalah YOLO menggabungkan deteksi dan klasifikasi dalam satu langkah sehingga eh, lebih efisien dibanding metode lain yang membutuhkan beberapa tahap. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan YOLO. Kekurangan YOLO, kekurangan YOLO itu apa sih? Ada beberapa. Itu yang pertama, ketepatan pada objek kecil. Objek kecil. Nah, YOLO dapat mengalami kesulitan dalam objek kecil. Objek kecil dalam gambar karena pembagian grid. Karena pembagian grid yang tetap. Nah, selanjutnya itu eh YOLO memiliki kekurangan yaitu kecenderungan kecenderungan melakukan generasi berlebih. Berlebih. Maksudnya adalah karena karena pendekatannya berfokus pada kecepatan. Lalu, YOLO bisa saja mengalami mengalami generalisasi yang berlebih. Sehingga hasil deteksinya itu mungkin tidak seakurat metode yang lebih rumit. Seperti Pasteur CNN. Seperti Pasteur at CNN.
Lalu, secara keseluruhan, secara keseluruhan, YOLO adalah pilihan populer dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi. Meskipun bukan pilihan terbaik, da- dalam hal akurasi untuk objek yang sangat kecil, atau aplikasi yang membutuhkan aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi. Itulah pengertian dari YOLO, kelebihan dan kekurangannya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ini. Apa yang terjadi ketika YOLO diterapkan pada gambar hitam putih dan bagaimana eh, perubahan warna memengaruhi akurasinya? Nah, untuk ini saya akan jawab dan saya akan berdiskusi langsung dengan ChatGPT. Ini saya akan berdiskusi langsung dengan ChatGPT. Saya akan menanyakan pertanyaan tadi. Nah, ketika YOLO diterapkan pada gambar hitam putih, metode deteksi objek masih dapat berfungsi, tetapi akurasi deteksinya bisa saja terpengaruh tergantung pada bagaimana model YOLO dilatih dan jenis objek yang dideteksi. Berikut adalah beberapa hal yang dapat terjadi dan bagaimana perubahan warna memengaruhi akurasinya. ChatGPT berkata, informasinya itu, informasi warnanya itu akan hilang. Eh, Informasi karena dapat membantu model untuk membedakan objek berdasarkan karakteristik warna spesifik. Jika gambar diubah menjadi hitam putih, maka hanya ada satu saluran intensitas spasial eh, dan informasi warna ke warna hilang sepenuhnya. Hilangnya informasi dapat membuat YOLO kurang akurat. Lalu adanya pengaruh terhadap akurasi klasifikasi. Nah, penghilangan informasi warna dapat mempengaruhi akurasi, terutama pada objek yang biasanya dikenali dengan bantuan warna. Misalnya, YOLO mungkin memiliki kesulitan membedakan antara apel merah dan apel eh, dan bola merah. Gambar hitam putih jika mereka memiliki bentuk serupa. Di sisi lain, objek memiliki bentuk atau tekstur unik yang tidak tergantung pada warna cenderung pada warna cenderung tidak terlalu terpengaruh. Selanjutnya itu
Selanjutnya itu ada penurunan kemampuan deteksi objek tertentu. Lalu kemungkinan overfitting pada warna saat latihan. Fitur yang tetap tersedia grayscale. Nah, secara keseluruhan, perubahan dari gambar berwarna ke gambar hitam putih bisa mengurangi akurasi YOLO, terutama dalam hal klasifikasi objek yang bergantung pada warna. Namun dengan pelatihan yang tepat pada gambar grayscale, eh, YOLO dapat disesuaikan untuk mempertahankan deteksi yang baik meskipun tanpa informasi warna. Nah, untuk jawaban ini akan saya pindahkan dan saya akan menjawab pertanyaan tersebut di Word seperti ini. Saya akan menjawab ketika diterapkan, ketika YOLO diterapkan, metode deteksi objek masih dapat berfungsi. Tetapi akurasi deteksi bisa saja terpengaruh tergantung pada bagaimana model YOLO dilatih. Akurasi deteksi bisa saja terpengaruh tergantung pada bagaimana bagaimana model YOLO dilatih dan jenis objek yang dideteksi. Nah, selanjutnya em, saya akan menjelaskan ada beberapa hal, beberapa hal yang dapat terjadi dan bagaimana perubahan warna yang mempengaruhi akurasinya. Yaitu yang pertama informasi warnanya hilang. Nah, informasi warna hilang ini biasanya YOLO
Dilati pada gambar dengan tiga saluran warna. Tiga saluran warna yang disebut dengan RGB, yang memberikan informasi tentang intensitas merah, yaitu merah, hijau, dan biru pada setiap pixel. Pada setiap pixel. Nah, eh, contohnya itu, misalnya pada gambar berwarna, YOLO mungkin menggunakan warna hijau. YOLO mungkin menggunakan warna hijau untuk mengidentifikasi eh, pohon. Misalnya pada gambar berwarna. Ketika gambar menjadi hitam putih, model harus bergantung sepenuhnya. Sepenuhnya pada bentuk dan tekstur yang mungkin tidak sejelas yang mungkin tidak sejelas ketika warna hijau terlihat dengan jelas. Ini selanjutnya selanjutnya itu dampak pada klasifikasi klasifikasi objek. Nah, klasifikasi objek ini seringkali bergantung pada warna sebagai salah satu karakteristik utama. Sebagai salah satu karakteristik utama, terutama untuk objek-objek yang sering, terutama untuk
Objek, objek yang sering diklasifikasikan berdasarkan warna mereka. Mereka. Berdasarkan warna mereka. Nah, contohnya itu bunga yang memiliki bentuk serupa, tetapi warnanya itu berbeda. Warna berbeda mungkin terklasifikasi dengan akurasi rendah. Lalu, eh, Yolo juga bisa saja menganggap warna merah itu, misalnya warna merah, warna mawar merah dan tulip merah sebagai objek yang sama. Jika eh, hanya ada perbedaan kecilnya yaitu pada bentuk atau tekstur. Tulip merah, sebagai objek yang sama. Jika hanya ada perbedaan kecil pada bentuk dan tekstur. Pada bentuk atau tekstur. Selanjutnya itu, eh, untuk yang ketiga itu ada kemungkinan kesalahan pada objek. Objek serupa. Hmm. Untuk objek dengan warna yang khas, hilangnya informasi warna bisa membuat YOLO menganggap beberapa objek itu sebagai satu objek yang sama. Pada objek yang sama. Dan contohnya itu contohnya itu bola basket dan bola sepak. Ini untuk contohnya itu bola basket dan bola sepak. Jika berwarna
mudah dibedakan karena pola warna yang berbeda. Tetapi pada gambar hitam putih, model YOLO mungkin tidak dapat membedakan antara kedua bola tersebut hanya berdasarkan bentuk, apalagi jika pada bola tersebut hanya berdasarkan bentuk, apalagi jika pola atau tekstur terlihat tidak jelas. Dan selanjutnya itu dan selanjutnya itu kemampuan deteksi yang berkurang, deteksi yang berkurang pada objek berbasis warna. Nah, di sini jelaskan eh, beberapa ob- di sini jelaskan beberapa objek sangat bergantung pada informasi eh, warna untuk dideteksi. Ketika YOLO eh, menggunakan gambar berwarna, hilangnya warna dalam gambar hitam putih dapat mengurangi akurasi deteksi untuk objek tersebut. Nah, untuk contohnya, mobil polisi atau taksi sering sekali dapat dikenali dengan cepat karena warna dan pola khasnya. Ini contoh, contohnya mobil polisi atau taksi. Mobil polisi atau taksi seperti ini. Lalu selanjutnya ada ketergantungan model warna pada saat pelatihan. Untuk solusinya seperti ini. Nah, untuk fitur grayscale-nya tetap relevan. Contohnya, objek seperti manusia atau hewan yang memiliki bentuk unik cenderung tetap mudah dikenali meskipun dalam gambar hitam putih. Karena YOLO bisa eh, karena Viola bisa mengenali pola-pola tepi dan kontur yang khas. Ini tadi ada ketergantungan modal. Ada warna saat pelatihan. Di sini jelaskan jika model YOLO telah dilatih, pada pada data yang kaya warna. Model ini bisa jadi telah mempelajari pola warna
Kalau warna sebagai fitur utamanya. Mhm. Dan untuk contohnya itu, kalau untuk solusi, untuk yaitu untuk menangani ini, eh, YOLO dapat dilatih ulang menggunakan dataset eh, grayscale untuk membantu model mengetahui pola-pola yang bergantung pada bentuk, tepi, dan tekstur daripada warna. Nah, dengan cara ini, model akan lebih terlatih dalam mengenali ciri-ciri non eh, warna objek. Nah, seperti itu. Lalu untuk menjawab eh, soal bagian B, soal bagian B adalah gunakan YOLO untuk mendeteksi. Gunakan YOLO untuk mendeteksi mendeteksi gambar hitam putih yang diubah gambar mendeteksi objek pada gambar yang diubah menjadi hit- hitam putih. Putih, lalu bandingkan hasilnya dengan deteksi pada gambar berwarna. Untuk menjawab soal ini, saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan ChatGPT. Hmm. Sebentar, ada sedikit kekeliruan. Ya, ini, ini pertanyaannya.
Inilah eh, jawaban yang diberikan oleh ChatGPT, yaitu pertama sekali persiapan dataset, pilih salah satu atau lebih gambar berwarna yang berisi eh, ini. Nah, untuk mendapatkan codingannya, kita eh, ubah dulu gunakan YOLO P5 untuk mendeteksi objeknya. Ini seperti ini. Ini ChatGPT eh, membuat cara-caranya gitu ya. Ini seperti ini. Sama sekali kita menginstal di terminal. Seperti inilah codingan yang diberikan oleh ChatGPT. Saya akan mengaplikasikannya di menggunakan Visual Studio Code. Hmm, hmm. Sebentar. Hmm. Masukkan kode yang tadi. Ini proses installnya. Seharusnya sudah terinstall karena di sini recall mah already satisfied. Selanjutnya ini kita tambahkan lalu selanjutnya kita run. Nah, ini terdapat error
Sebelumnya saya sudah membuat datasetnya, yaitu eh, berupa gambar eh, hingga sebanyak 60 gambar di sini. Banyak 60 gambar, akan tetapi eh, codingan saya error karena ini errornya belum CP2. Ini sebelumnya tambahkan ini. Ini. Codingannya masih error. Seperti ini. CP2-nya tidak ditemukan gitu ya. Eh, saya akan mencoba memindahkan kode ini ke dalam Google Colab. Ke dalam Google Colab, sebentar karena jaringan agak lambat. Hmm, Ini saya akan memindahkan ke Google Colab. Jaringannya agak lemot. Di sini di dalam Google Colab juga terdapat error, terdapat error nih. Nah, dengan begitu eh, hasil dari codingan saya itu tidak bisa diaplikasikan
dan hasilnya tidak tidak ada karena codingannya masih error. Oke, untuk sementara jawabannya akan saya pindahkan ke sini dulu terlebih dahulu. Dan lalu saya akan eh, menjelaskan dari kode-kodenya. Ini saya akan menjelaskan proses untuk eh, mengcoding ini. Di sini kita menggunakan YOLO versi 5. Membandingkan kinerja YOLO kelima dalam mendeteksi objek pada gambar hitam putih dengan gambar berwarna. Langkah-langkahnya, eh, adapun langkah-langkahnya itu adalah yang pertama sekali kita akan menyiapkan persiapan persiapan data persiapan data di sini memilih gambar lalu memilih gambar yang berwarna lalu kita akan mengubah gambar menjadi gambar hitam putih. Selanjutnya yaitu eh, pengaturan pengaturan YOLO V5 V5. Dan di sini kita akan mengunduh terlebih dahulu YOLO V5. Eh, Lalu kita akan memilih modelnya. Selanjutnya deteksi objek. Deteksi objek pada gambar berwarna. Pada gambar berwarna. Di sini kita eh, menjalankan deteksi objek menggunakan gambar yang asli yang berwarna. Dan YOLO V5-nya akan memberikan output berupa bounding box, label, objek, dan skor kepercayaan. Selanjutnya itu deteksi objek pada gambar hitam putih. Hitam putih. Di sini melakukan deteksi objek yang sama pada gambar hitam putih. Lalu kita akan bandingkan hasilnya. Bandingkan hasilnya, jumlah objek yang terdeteksi hingga eh, kesalahan deteksinya. Selanjutnya, apa sih yang pertama eh, yang kita lakukan untuk mendeteksi objek ini? Yang pertama sekali kita ngecek
Yang pertama itu instalasi YOLO V5 dengan menggunakan eh, program seperti ini. Sebentar. Ini, seperti ini. Lalu kita mempersiapkan gambar dan ubah ke hitam putih dengan menggunakan kode tersebut. Hmm, Sebentar, ini kita pindahkan ke atas. Ya, seperti itulah, seperti itulah video yang bisa saya buat. Hasilnya itu eh, tidak muncul karena codingan saya masih error. Demikianlah video yang bisa saya perbuat. Sekian dan terima kasih.